Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Emma Widya Prasida dengan NIM 2022-05011. Pada kali ini akan membahas tentang kekuatan tanaman obat. Penelitian pengobatan ini berada di Desa Karangrowo yang dilakukan pada hari Sabtu 5 November 2022 dengan narasumber Ibu Hariyatun dan Ibu Sulaika. Pada penelitian ini kami mendapatkan beberapa informasi dari kedua narasumber, yaitu tentang pengobatan tradisional yang memang kebetulan beliau sering membuat untuk keluarganya ataupun untuk dirinya sendiri. Penyakit yang pertama adalah batuk dan pilek, penyakit yang biasanya sering terjadi di lingkungan masyarakat. Penyakit ini menyerang sistem pernafasan bagian atas yang disebabkan oleh infeksi virus. Pada penyakit inilah kencur atau Kampferia galanga berperan sangat penting sebagai bahan pengobatan tradisional. Karena kencur mengandung senyawa kimia, di antaranya ada minyak atsiri dengan persentase 2,4-2,9%, camfer, berniol, siniol, pentadecana. Senyawa tersebut sangat berperan bagi penyembuhan dari penyakit ini. Cara pengobatannya dengan meminum air perasan kencur dan pastikan kencurnya sudah tua. Lakukan pengobatan ini secara rutin 2 kali sehari pada pagi hari dan malam hari. Yang kedua adalah panu, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur yang mengakibatkan timbulnya bercak putih di kulit kita. Namun, infeksi ini dapat diatasi dengan pengolesan lengkuas pada daerah yang terkena panu. Pada bagian buah lengkuas yang dimanfaatkan sebagai antifungi, karena memiliki sifat sitotoksi sehingga dapat dijadikan sebagai antifungial yang bekerja untuk menghambat senyawa aktif terhadap pertumbuhan Candida albicans, merupakan bioaktivitas dengan tingkat senyawa aktif yang tinggi, dan keberadaan senyawa alkaloid-pirigin memperkuat fungi bioaktif ekstrak sebagai bahan obat topikal khusus yang digunakan untuk pengobatan panu. Cara pengobatannya dengan cara mengoleskan buah lengkuas pada kulit yang terkena panu. Setelah itu didiamkan beberapa menit, lalu muncul sensasi panas pada bagian yang telah dioleskan. Yang ketiga ada masuk angin. Masuk angin merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjelaskan adanya ketidaknyamanan ini ditandai dengan munculnya demam, rasa nyeri pada bagian tubuh, perut kembung, hingga munculnya rasa pegal. Masyarakat di Desa Karangrowo biasanya mengatasi ini dengan meminum air rebusan jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang banyak ditemukan di Indonesia. Jahe mempunyai senyawa yang dapat mengatasi masuk angin, di antaranya ada alkaloid, flavonoid, triterpenoid, dan saponin. Jahe juga berguna sebagai antioksidan. Ekstrak air jahe juga mengandung gingerol, sogaol, zingiberon, flavonoid, dan minyak atsiri. Penyakit yang keempat ada sakit mata. Pasti semua orang pernah mengalami sakit mata, terutama anak-anak muda yang biasanya hidupnya bergantung pada HP ataupun laptop. Pasti ada radiasi dari HP ataupun laptop yang masuk ke mata. Menurut penuturan narasumber, bunga mata dewa dapat digunakan sebagai obat sakit mata. Tumbuhan itu sendiri biasanya menempel pada tembok. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan cara merebus bunga mata dewa sampai airnya berubah keruh, kemudian melimbah mata dengan air rebusan tersebut. Daun mata dewa memiliki kandungan flavonoida dan polifenol yang terdapat pada tanaman kitoloid tersebut. Tersebut dapat berperan sebagai antiinflamasi sehingga dapat menurunkan neovaskularisasi pada kornea yang terbentuk akibat paparan zat kimia basah pada mata. Selanjutnya ada mimisan yang ditandai
dengan keluarnya darah dari hidung. Kondisi ini umumnya tidak berbahaya, namun tetap berhati-hati. Karena dari berbagai kasus mimisan juga dapat menyebabkan penyakit yang serius, biasanya ditandai dengan mimisan yang berlangsung selama 30 menit secara terus-menerus. Menurut para narasumber, jika mimisan dapat diatasi dengan daun sirih yang digulung lalu dimasukkan ke dalam lubang hidung. Daun sirih sendiri merupakan tanaman yang merambat dengan bentuk jantung dengan warna hijau. Daun sirih mempunyai bau khas yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri inilah yang dapat memberhentikan darah mimisan yang keluar dari hidung. Namun jika sudah diatasi dengan daun sirih, mimisannya belum berhenti, segeralah periksa ke dokter karena takutnya akan menimbulkan penyakit yang serius. Dan selanjutnya ada diabetes. Diabetes juga disebut sebagai kencing manis, yang merupakan suatu penyakit kronik dan metabolik yang berkarakterisasi dengan terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam peredaran darah atau hiperglikemia. Menurut pemaparan narasumber, diabetes dapat diturunkan dengan menggunakan paku gajah. Pada tanaman ini mengandung senyawa fitokimia, saponin, tanin, alkaloid, dan flavonoid. Pemanfaatannya bisa dilakukan dengan cara merebus daun paku gajah lalu air rebusannya tersebut diminum. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan kondisi di mana penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja encer atau cair. Pada umumnya, diare dapat disebabkan karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus, bakteri, ataupun parasit. Pada umumnya, pemanfaatan daun jambu biji sebagai anti diare dapat diandalkan karena pada ekstrak daun biji terdapat zat flavonoid, zat quercetin glycoside, serta tanin. Zat inilah yang bekerja untuk menutup pori-pori pada usus. Dengan cara merebus daun jambu biji, masalah diare dapat diatasi. Selanjutnya ada asam urat. Secara ilmiah, asam urat merupakan senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Purin adalah zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting bagi tubuh. Asam urat adalah kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, dan sensasi rasa panas di area persendian. Biasanya, kadar asam urat yang tinggi bagi laki-laki lebih dari 7 mg per dl dan pada perempuan lebih dari 6 mg per dl. Namun, daun sirih dapat mengatasinya dengan mengandalkan senyawa aktogenin yang bersifat antioksidan dan senyawa flavonoid yang merupakan senyawa fenolik alam berpotensi sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Sifat antioksidan yang terdapat pada daun sirih dapat mengurangi terbentuknya asam urat melalui penghambatan produksi enzim satin oksidase. Flavonoid juga memiliki mekanisme mirip dengan allopurinol yang merupakan obat penurun asam urat, yaitu dengan menghambat enzim satin oksidase yang berperan dalam proses perubahan hiposatin menjadi santin dan akhirnya menjadi asam urat. Pengobatan ini dilakukan dengan cara meminum air rebusan dari daun sirih yang dilakukan dalam beberapa waktu sampai kadar asam uratnya menurun. Selanjutnya, sakit gigi. Sakit gigi merupakan proses nyeri pada gigi diakibatkan enzim di dalam mulut yang menempel pada gigi yang mengakibatkan gigi berlubang. Enzim ini terbawa oleh sisa makanan yang mengandung gula dan terjadilah plak pada gigi. Penanganan sakit gigi dilakukan dengan memberi bawang putih pada gigi yang berlubang, karena bawang putih mengandung sulfur yang termasuk zat kimia yaitu alilin. Alilin merupakan asam amino yang berfungsi sebagai antibiotik. Selain anilin, terdapat zat lain yaitu
asilin yang berfungsi sebagai antiseptik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan bakteri. Selanjutnya ada ambeien atau wasir. Ambeien merupakan pembekakan atau peradangan pembuluh darah di ujung usus besar atau rektum dan anus. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pembuluh darah di sekitar anus menjadi bengkak dan meradang. Menurut pemaparan narasumber, ambeien dapat diatasi dengan mengkonsumsi air rebusan ketumbar. Ketumbar mengandung serat, antioksidan, vitamin B, vitamin C, kalium yang membantu melancarkan pencernaan sehingga pembengkakan dapat sembuh. Darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini terjadi ketika tekanan darah lebih dari 130 di atas 80. Gejala yang biasa dialami antara lain pusing berputar, kurang konsentrasi, pandangan kabur, mudah lelah. Masyarakat biasanya mengatasi dengan mengkonsumsi buah mentimun. Buah mentimun banyak mengandung kalium. Kalium merupakan elektrolit yang membantu mengatur jumlah natrium yang ditahan oleh ginjal. Dengan kata lain, kalium bertanggung jawab mengontrol ketekanan darah. Demam berdarah dengue. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya ditandai dengan demam, bintik-bintik kemerahan, dan nyeri sendi. Masyarakat biasanya mengatasi dengan mengkonsumsi buah jambu biji. Buah jambu biji mengandung trombinol yang mampu merangsang trombopoietin sebagai pemicu pembentukan keping darah baru sehingga menaikkan jumlah trombosit. Jambu biji juga mengandung magnesium, zat besi, fosfor, dan kalsium yang ikut membantu meningkatkan jumlah keping darah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.